Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi kedua, dan saat ini kita akan melanjutkan pemaparan materi, di mana dalam sesi ini akan ada dua pembicara atau dua pemateri, yaitu Bapak Dr. Edwin Saragih dan Ibu Susan Nur Hasanah. Sama seperti dengan sesi pertama, di sesi kedua ini para pemateri akan menyampaikan materi dalam 25 menit. Kemudian kita akan ada sesi diskusi juga selama 30 menit. Dan langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama di sesi kedua ini, yaitu dari Bapak Edwin Saragih. Dr. Edwin Saragih merupakan Ketua Pengurus Yayasan Bina Tani Sejahtera. Beliau menyelesaikan studi program doktor di IPB dengan program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta berfokus pada adopsi teknologi pertanian berkelanjutan dan asesmen lingkungan. Beliau telah berkarir lebih dari 30 tahun dan memimpin beberapa proyek berkaitan dengan integrated livelihood, adopsi teknologi tepat guna, dan bermitra dengan beberapa lembaga internasional. Pak Edwin akan memaparkan materi dengan judul Praktik Pertanian Cerdas Iklim pada Komoditas Sayuran sebagai adaptasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Edwin Saragih untuk menyampaikan materinya. Waktunya 25 menit, Pak Edwin. Baik, terima kasih Mas Arga atas waktu yang dipersilahkan. Terima kasih juga buat Pak Fijal dan Pak Anmol tadi dalam remarks pada pembukaan. Dan terima kasih Prof. Surya dan Pak Dr. Syamsu dalam paparan yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili Yayasan Bina Tani Sejahtera ingin berbagi informasi terkait praktik adaptasi cerdas iklim dalam budidaya sayuran, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, kami outline presentasi yang kami sampaikan. Kami mencoba memulai dengan apa itu adaptasi ataupun pertanian cerdas iklim. Kami mencoba berpikir global, tapi bertindak lokal gitu. Dan kemudian melihat bagaimana produksi sayuran di NTT, kondisi iklimnya, kondisi tanah dan lahannya di sana. Kemudian apa yang telah kami lakukan selama beberapa tahun di NTT terkait dengan adaptasi di tingkat on-farm. Tadi Prof. Surya juga Pak Dr. Syamsu sudah menyampaikan pentingnya adaptasi ini di dalam menghadapi perubahan iklim. Dan tentunya ini bertujuan ya untuk para petani kita sukses beradaptasi, sukses di dalam budidaya sayuran mereka dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka tentunya kita harapkan meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini istilah pertanian cerdas iklim, climate smart agriculture ini sudah merupakan terminologi yang saya kira familiar buat sebagian besar kita gitu. Saya mengutip beberapa terbitan dari Grup Bank Dunia dan juga FAO, Badan Pangan di bawah PBB. Saya mencoba merumuskan apa itu pertanian dengan adaptasi cerdas iklim, yaitu pendekatan terpadu yang kita lakukan ya dalam tindakan-tindakan on farm untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan secara efektif ya tentunya secara efisien juga di dalam iklim yang berubah. Tadi Dr. Syamsu sudah mengatakan bahwa perubahan iklim ini suatu keniscayaan yang memang harus kita hadapi di berbagai level gitu ya, di berbagai tingkatan konsep, rencana, strategi, dan yang terpenting tentunya sampai ke tingkat lapangan begitu. Tujuan dari pertanian cerdas iklim ini seperti kami kutip dari beberapa publikasi ini, ya yang pertama tentu bagaimana meningkatkan pendapatan petani dengan peningkatan produktivitas, itu sangat jelas sekali. Dan bagaimana kita atau khususnya para petani bisa beradaptasi sehingga lebih resilient, ya, sehingga lebih tahan
atas efek dari perubahan-perubahan iklim ini. Dan tentunya diharapkan sekali ya pada tingkat on farm bila memungkinkan bagaimana bisa secara menyeluruh mengurangi kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang tadi Pak Dr. Syamsul sangat jelas menggambarkan kepada kita bagaimana salah satu dampak dari perubahan iklim itu adalah peningkatan suhu dikarenakan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer kita. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu karena kita melihat sektor pertanian ini merupakan satu sektor yang sangat rentan ya, sangat vulnerable terhadap perubahan iklim. Sangat vulnerable ya sektor pertanian. Apalagi kalau kita melihat kondisi dan situasi yang dihadapi oleh para petani skala kecil di negara kita dan di negara-negara berkembang lainnya. Tadi Prof. Surya juga menyebutkan bagaimana di India dan negara-negara lain gitu. Dan ya pertanian itu ya termasuk yang menyumbangkan gas rumah kaca di berbagai kegiatan di level on farm maupun di level industri begitu. Jadi ini suatu kesadaran yang memang perlu semakin kita pahami sama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba terbang ke NTT melihat bagaimana kondisi produksi sayuran di sana. Kami mengutip beberapa data dari Badan Pusat Statistik, bawang merah, kembang kol, kubis, cabai rawit, tomat, cabai besar. Ini ternyata tingkat produktivitasnya dalam satuan ton per hektar di Provinsi NTT itu jauh di bawah tingkat produktivitas nasional untuk komoditas-komoditas ini. Bahkan di bawah 50% dari angka nasional. Ini berarti ada peluang, tapi ini juga karena kondisi iklim dan juga kondisi tanah dan lahan di sana yang memang sangat terbatas dalam mendukung produksi sayuran. Bapak Ibu kalau kita lihat angka-angka saja, produksi sayuran di NTT itu sekitar 114.000 ton. Ini data dari tahun 2019. Itu kurang dari 1% kalau kita bandingkan dengan produksi nasional yang 13,5 juta ton, sekitar 13,5 juta ton. Sementara penduduknya itu 1,7% dari populasi nasional. Artinya ada balance yang tidak terpenuhi dari kebutuhan penduduk dan juga dari sisi ketersediaan sayuran, sehingga NTT itu masih mendatangkan banyak sayuran dari provinsi tetangga, dari Bali, dari NTB, bahkan dari Sulawesi Selatan, dan juga dari Jawa Timur. Artinya apa? Suplai untuk konsumsi kecukupan gizi dari sayuran ini belum cukup. Sementara kita mengetahui Bapak Ibu, untuk rekomendasi yang angka kecukupan gizi untuk sayuran dan buah itu 400 gram per kapita per hari. Di NTT itu masih 135, ya, sepertiganya dari AKG yang disarankan. Nah, untuk nasional itu 173. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang real kita hadapi di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya tadi dalam peta-peta yang disajikan oleh Pak Dr. Syamsu, terlihat bahwa NTT itu termasuk provinsi atau wilayah atau region iklim, zona iklim yang memang tergolong kering dan agak kering. Karena curah hujan selama 5 sampai 7 bulan itu sangat kering. Bulan-bulan kering itu antara bulan April, Mei sampai dengan bulan Oktober. Dan disitulah potensi bencana kekeringan itu sering terjadi dan itu seringkali muncul dalam pemberitaan-pemberitaan. Di sini saya gambarkan satu contoh dalam kondisi yang periode-periode bulan kering itu bagaimana kondisi agroekosistem di NTT khususnya di di Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang, di mana selama ini kami dari Yayasan Binata Desa Sejahtera mendampingi para petani di sana. Kemudian ya karena situasi iklim kering, agak kering, kemudian ya tentu ketersediaan air sangat rendah untuk keperluan domestik, apalagi untuk keperluan budidaya sayuran.
dan itu juga membuat dekomposisi bahan-bahan pembentuk tanah itu lambat ya, untuk menjadi unsur-unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Selain itu, tadi ya kembali menarik sekali tadi informasi yang disampaikan Pak Dr. Syamsu. Awal musim hujan itu cenderung selalu mundur, dan NTT itu terutama di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga Kabupaten Kupang itu semakin sering, kejadian yang semakin sering terjadi. Jadi ada tantangan iklim kering, agak kering, ketersediaan air rendah, belum lagi kondisi tanah dan lahannya yang memang sangat challenge ya, sangat menjadi tantangan bagi para petani. Tanahnya berbatu, kedalaman tanahnya dangkal, ya, dan juga topografinya miring. Gitu. Tapi ada hal yang baik, ya, pH-nya cukup netral, ya, unsur hara P dan K termasuk alkali lainnya itu cukup. Gitu. Lahan tersedia luas, tapi air sedikit. Itu menjadi tantangan bagi budidaya sayuran. Di mana ya sayuran ini tanpa ada air tentu tidak bisa berproduksi, tidak bisa bertumbuh dan berproduksi secara optimal. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kami Yayasan Bina Tani Sejahtera selama sudah bertahun-tahun ini dan terus kami melayani di NTT, mendampingi para petani di sana, didukung oleh perusahaan Ewindo, didukung oleh beberapa lembaga partner dan donor, itu Court Aid, Anton Jurgen Fonds, dan juga mitra lokal kami dari Kernia Jogja. Dan kami juga didukung oleh pemerintah Kabupaten TTS dan Kupang untuk melakukan pendampingan di 51 desa, ini di Subdas Noelmina yang ada di Kabupaten Kupang dan juga di Kabupaten TTS. Dengan berbagai kegiatan intervensi yang kami lakukan, tujuannya untuk membantu petani memperbaiki mata pencaharian mereka dengan fokus pada budidaya sayuran, dan tentunya seiring dengan itu meningkatkan resiliensi mereka di dalam menghadapi tantangan tadi, termasuk iklim yang semakin berubah, sehingga kita berharap para petani itu bisa meningkatkan pendapatannya dan juga mereka terus secara berkelanjutan melakukan budidaya sayuran untuk keluarga dan masyarakat mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami secara praktiknya itu melakukan 3 hal. Ya. Ini bagian ataupun komponen dari kegiatan proyek yang kami lakukan. Dalam komponen teknik konservasi tanah dan air tentunya. Kemudian bagaimana menggunakan air yang sedikit itu dengan baik, dengan efisien. Kemudian bagaimana menata pola dan kalender tanam sayuran yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan sekaligus juga kapasitas adaptasi dari para petani itu lebih baik ya terhadap situasi agro iklim dan juga kondisi lahan yang begitu menantang. Dan dengan begitulah adaptasi cerdas yang kami perkenalkan, yang sama-sama kita kerjakan dengan kelompok tani, tanggap terhadap keadaan iklim yang berubah, dan sekaligus mengoptimalkan apa yang ada, sumber daya yang ada. Tapi memang penting sekali memperhatikan kita menyesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal. Kemudian kita harapkan petani mampu menerapkan secara mandiri dari praktik ataupun teknologi yang kita perkenalkan yang sederhana, yang tepat guna, dan tentunya dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau, sehingga petani bisa mengadopsi, bisa melakukan untuk mereka sendiri. Sehingga setelah misalnya pendampingan, para petani, kelompok tani masih terus dapat melakukan adaptasi, praktik adaptasi cerdas ini secara terus-menerus. Tadi Prof. Surya juga sudah menekankan pentingnya teknik-teknik konservasi tanah dan air. Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan oleh para petani di lingkup petani individual dan juga di lingkup kelompok tani, melakukan guludan-guludan, bedengan, dan juga terasering, ya dengan tujuan untuk mengurangi limpasan air permukaan pada saat musim hujan,
kemudian mengurangi erosi tanah, ya, dan meningkatkan supaya air itu lebih banyak meresap ke dalam tanah, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya untuk memudahkan para petani melakukan kegiatan budidaya sayuran dalam pola dan kalender tanam yang mereka lakukan. Bahkan di sini Bapak Ibu kalau kita lihat pada gambar ini, mereka membuat gulutan sederhana itu dari ya karena serasahnya sedikit ya, dikombinasi dengan batu-batu yang ada di permukaan tanah, sehingga ini juga membantu kestabilan lahan yang miring itu, sehingga petani bisa melakukan budidaya dengan baik. Gitu. Ini contoh terasering, teras bangku yang dilakukan, ini contoh bedengan yang para petani lakukan. Dan memang kita sama-sama dengan petani untuk mempraktekkan, untuk melakukan cara katakan membuat gulutan, cara membuat bedengan yang baik, dan juga melakukan terasering sesuai dengan kontur kemiringan lahannya, begitu Bapak Ibu. Nah selain itu, nah ini menarik nih, ada istilah 3M. Kalau sekarang 3M dalam masa pandemi ini kan ya memakai masker. Mohon maaf, saya tidak memakai masker karena saya di ruangan tertutup yang saya sendiri berada di sini. Jadi memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita promosikan ke para petani itu adalah 3M itu mengisi, ya, menyimpan, dan menggunakan kembali air yang memang sangat berharga itu. Recharge itu kita mendorong petani untuk membuat lubang-lubang resapan di lereng-lereng bukit, ya, di pinggir hutan atau di pinggir lahan, sehingga pada saat hujan banyak air yang terserap, terisi ke dalam tanah. Dan kemudian pada titik-titik di mana ada kejenuhan air, ada air yang dalam kondisi basah, ya kita minta petani untuk mereka buat lubang-lubang untuk nanti ini menjadi sumber air untuk dimanfaatkan berikutnya. Dan kemudian kita mendorong mereka membuat bak-bak penampung air untuk keperluan penggunaan air berbagai kegiatan rumah tangga atau kebutuhan domestik lainnya, termasuk untuk kebun pekarangan atau lahan sayuran. Gitu, Bapak. Jadi 3M ini terminologi sederhana yang kita selalu promosikan kepada masyarakat, kepada petani, dan kepada kelompok-kelompok tani. Ada sumber air. Jadi sumber air yang berharga itu kita lihat ternyata ada di pinggir-pinggir hutan itu, atau di sana ada namanya mamar, Bapak Ibu. Itu seperti wanatani ya, seperti agroforestry. Di situ ada pohon pisangnya, ada pohon kelapa, dan ada banyak pohon-pohon yang buah-buahan yang mereka tanam. Dan itu sekaligus menjadi tadi penangkap air ya, pada saat musim hujan. Air limpasan itu tidak mengalir di permukaan, tapi masuk ke dalam tanah, dan itu memunculkan mata air kecil. Dan ini tinggal mereka menarik, ya, apakah dengan pipa gravitasi ke lahan terdekat untuk petani bisa menanam sayur. Kemudian ya ada embung ya atau check dam ya yang dibangun oleh pemerintah ya lewat Dinas PU bekerjasama dengan Dinas Pertanian. Ini sangat bermanfaat sekali, serbaguna, selain sumber air untuk kebutuhan domestik rumah tangga, tapi juga sangat penting sebagai sumber air untuk irigasi budidaya sayuran. Kemudian kita mengenalkan ya ini sebenarnya praktik adaptasi yang sudah ada dilakukan oleh para petani, tinggal kita mengenalkan satu lembaran plastik UV yang relatif tahan dalam 3-5 tahun, itu bisa tahan lama Bapak Ibu sekalian. Dan ini untuk satu kelompok kita melakukan mendorong petani membeli satu roll itu yang panjangnya 100 meter, dan itu bisa dibagi-bagi untuk anggota kelompok. Nah kemudian kelompok itu mengorganisir untuk memompa atau mengalirkan air ya dari sumbernya ke lahan masing-masing. Ini seperti Bapak ini mengangkut air dari kolam penampung yang ada untuk menyiram lahan sayuran yang ada di dekat bak penampung yang tadi airnya dialirkan dari sumber-sumber air. Ini sangat sederhana dan semua petani bisa melakukan ini. Tinggal memberikan dorongan dan ungkitan yang sedikit saja, petani sudah bisa merasakan manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian
pemanfaatan dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Nah, ini desain irigasi tetes yang kami kembangkan dalam proyek pendekatan terpadu itu, ya dengan biaya yang relatif murah untuk luasan lahan 500 persegi atau 5 are dalam istilah lokal para petani di Kabupaten TTS dan Kupang. Ini biayanya sekitar 4,5 juta. Komponennya ada selang plastik, drip, ya, sesuai kebutuhan, kemudian ada pipa paralon, ada konektor, ada kran dan valve di situ, dan ada pompa semi jet. Kemudian tandon fiber, ya, 1.100 liter, kemudian tiang kayu untuk menaikkan tandon itu biasanya diupayakan secara lokal oleh para petani. Dan ini desain yang memang kita perkenalkan pada kegiatan proyek oleh staf kami sendiri dan diperkenalkan kepada kelompok tani, kepada petani-petani yang tertarik untuk menerapkan ini. Ini dengan desain memompa dari sumbernya, dari sumur atau dari check dam ataupun dari sumber-sumber yang tersedia. Kemudian juga ada desain yang mengalirkan dari sumber air secara gravitasional saja tanpa mesin. Nah, ini tentu biayanya lebih murah. Dengan catatan ini kondisi sumber airnya ini letaknya lebih tinggi daripada lahan yang akan diairi secara irigasi tetes. Ini sangat sederhana, Bapak Ibu, desainnya ini, dan dengan mudah dapat dilakukan oleh petani. Itu yang penting. Pada paparan slide ini instalasi irigasi tetes yang kami perkenalkan, yang kami sama-sama lakukan dengan para petani, didukung oleh PPL setempat, para penyuluh pertanian setempat. Ini sederhana, untuk skala kecil cocoklah dengan para petani di sana, dan petani bisa melakukan. Ya, mereka bisa menginstalasi sendiri, ya, dengan panduan-panduan desain yang sederhana tadi, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat pada foto di bagian pojok kiri bawah ini, bagaimana ini cabai rawit yang ini suatu cabai rawit ini varietas dari cap panah merah, cabai rawit yang sangat disukai oleh petani karena bertumbuh dan buahnya banyak. Ini ada petani yang berkomentar, ini Bapak cabai rawit ini buahnya tampaknya lebih banyak. Kalau dihitung-hitung nanti lebih banyak buahnya daripada daunnya, Bapak. Ya memang ini cocok sekali dengan apa yang varietas ini cocok sekali dengan kondisi di sana. Dengan adanya desain irigasi tetes ini, produksinya bisa meningkat dan petani bisa panen dengan baik. Kemudian adaptasi yang berikutnya adalah bagaimana kita sama-sama dengan petani mendiskusikan, ya, berembuk dengan petani untuk menyusun suatu pola dan kalender tanam yang baik, ya, di tingkat kelompok. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian, kalender dan rotasi tanam di dalam satu kelompok yang sempat kami kumpulkan sesuai dengan pola iklim yang tadi, ya. Ada yang di bulan November Desember itu mulai nanam jagung, ada yang nanam kacang panjang dan ketimun, nanam jagung juga ada lagi, ada yang nanam kangkung dan bayam gitu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis tanaman yang lain gitu, ya, tanaman sayuran maupun juga tanaman palawija. Dengan tentunya menerapkan good agricultural practice yang kita sampaikan di sesi-sesi training yang kita bisa lakukan itu di lahan, langsung di lahan, berdiskusi, sharing dengan para petani, atau di balai desa, atau di BPP, ya, di Badan Penyuluhan Pertanian, bekerjasama dengan Ibu dan Bapak PPL. Dalam pola dan kalender tanam ini kita menerapkan diversifikasi tanaman, sehingga para petani bisa memilih dari berbagai jenis-jenis tanaman yang ada untuk usaha tani mereka, sehingga Bapak Ibu ini sebenarnya tujuannya selain tadi meningkatkan produktivitas, tapi juga bisa mengurangi risiko dan juga sekaligus bisa mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia. Nah, kita menyampaikan dengan penerapan kalender tanam ini, titik utamanya bukan pada skala ekonomi, Bapak Ibu sekalian, tapi economic of season. Jadi bagaimana musim dan situasi yang ada itu kita optimalkan
sehingga petani bisa sepanjang musim tanam dari berbagai jenis tanaman-tanaman sayuran itu bisa dikelola, bisa dibudidayakan dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan hasil musim dan seterusnya seperti itu. Sehingga betul-betul optimal di dalam menggunakan lahan yang skala kecil tadi, bisa optimal menggunakan air tadi, dan memang itu sejalan dengan tingkat produktivitas dari tenaga kerja Bapak Ibu petani yang ada di Kupang dan TTS yang kami dampingi, Bapak Ibu sekalian. Beberapa data yang menunjukkan bagaimana keberhasilan penggunaan air dengan cara penampungan sederhana tadi, dan juga dengan cara irigasi tetes ini, Bapak Ibu, beberapa contoh tanaman yang datanya kami kumpulkan ini rata-rata dari beberapa petani. Untuk melon, dari luasan 500 meter persegi saja udah bisa dapat 10 juta penerimaan usaha taninya. Cabai dan tomat itu sekitar, mohon maaf ini angkanya tidak muncul, ini sekitar 9 juta. Ya. Pada grafik ini bisa terlihat. Cabai 8,9 juta, tomat 9,4 juta, paria 7,7 juta, bawang merah 5 juta. Ini menunjukkan kalau kita bandingkan dengan biaya, rasio penerimaan terhadap biaya itu jauh di atas 1, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ini secara ekonomis ini layak, ini irigasi tetes, ya, layak secara analisis usaha taninya. Tapi ada yang penting juga secara intangible itu memudahkan dan tentunya lebih hemat air, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa gambaran di tingkat usaha tani. Bagaimana di sini di foto paling kanan atas ini ada Om Arnoldus, ya, dan ada Om Asaria, ya, Maunino bersaudara ini sudah merasakan hasilnya, Bapak Ibu. Panen tomat, nanti musim berikutnya panen kangkung, panen bayam, kacang panjang, begitu ya. Dan yang di bawah ini saya lupa nama petani, tapi sukses dengan budidaya cabai rawit yang buahnya sangat bagus, ya, sangat. Intinya petani sangat senang, petani sukses, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami kutipkan satu video sukses petani pada kesempatan ini, Mama Yorki Fobia. Mas Arga, apakah suaranya kedengaran, Mas? Belum, Pak Edwin. Mau dibantu share dari panitia, Pak? Belum ya, Mas ya? Belum. Boleh di-share dari panitia videonya, Mas Arga? Ini Boleh, suaranya Pak. connect ya? Baik, dibantu panitia, Pak. Mohon stop share dulu, Pak. Kami kasih hidup ini dulu. Ini irigasi tetes. Kami airnya dari Cekdam, Pak, datang baru di tampungan sini di fiber, terus ke bedeng dengan irigasi tetes. Dari Cekdam kami pakai dinamo. Dinamo datang ke fiber baru kami bagi ke terpal, ada bak. Yang ada irigasi tetes kami hanya kasih hidup konektornya saja, sedangkan yang tidak ada irigasi tetesnya kami pakai selang. Kalau ini yang irigasi tetes paling lama 30 menit kami buka. Itu kami biasa jam 7, mulai dari jam 7 pagi. 7:30 kami irigasi tetesnya kasih mati, sedangkan yang pakai selang kami lanjut. Yang untuk cabai saja 4 are, di sana ada yang tomat 3,5 are, yang terung juga begitu. Keuntungannya membantu kami memudahkan untuk penyiraman tanaman. Merasa senang juga karena tidak terlalu capek. Tidak.
Keren Pak Edwin. Maaf masih di mute, Pak. Ya, jadi Mamanya Bapak jadi Ibu happy itu mamanya Pak Edwin. happy sekali Pak, happy sekali Mama dan Mace di sana dengan teknologi sederhana ini, jadi efisien dan juga memudahkan ya tadi Mama Yorki sudah bilang memudahkan dalam penyiraman air gitu. Jadi ya ini memang suatu hal yang menggembirakan juga untuk Bapak Mama petani di sana gitu. Bapak Ibu sekalian, ya, itu paparan saya, Mas Arga, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, ya terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Besok kita merayakan kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia yang ke-76. Petani tangguh, petani resilient, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Kembalikan kepada Mas Arga, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin atas pemaparan yang sangat menarik tadi dan video dari Mama Yorki Fobia bahwa menerapkan instalasi irigasi tetes sederhana ini sangat membantu para petani di sana di NTT. Baik, terima kasih sekali lagi. Kemudian